Oke, Sobat Safir Academy. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar terkait soal SKD CPNS kemampuan numerik subbab kaidah pencacahan. Nah, apa sih kaidah pencacahan? Nah, jadi pada tes SKD CPNS tahun 2021, teman-teman, ternyata tiba-tiba keluar soal yang terkait dengan permutasi siklis gitu ya. Nah, permutasi siklis itu apa gitu ya? Jadi dalam rumpun ilmu pengetahuan yang kita pelajari, kaidah pencacahan itu ada dua sebenarnya, yaitu ada kombinasi dan permutasi. Gampangnya seperti itu. Nah, permutasi itu dibedakan jadi beberapa jenis lagi, yaitu permutasi dengan unsur yang sama, permutasi unsur yang berbeda, dan permutasi siklis. Nah, siklis itu biasanya ada kata-kata melingkar atau mengelilingi, jadi objeknya berbentuk lingkaran. Itu ciri khas dari permutasi siklis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas keempatnya ya, jadi biar tidak bingung. Oke, lebih lengkapnya teman-teman bisa membaca konsep atau teori singkatnya pada modul. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam mengenai pembahasan soal-soalnya. Oke, kita ke soalnya. Yang pertama, SMA harapan kita melakukan seleksi untuk mengisi pemain voli untuk mewakili sekolah dalam mengikuti suatu kompetisi. Jika pelatih menyeleksi 5 orang pemain untuk mengisi 3 formasi tambahan, maka banyak cara yang bisa dilakukan adalah, nah ingat di sini adalah pelatih hanya membutuhkan 3 orang. Siapapun itu, formasinya kan tidak disebutkan teman-teman. Jadi misal ya, saya ada pemain A, B, C, D, E. Ada 5 orang nih ya. Terpilih 3 orang. Nah, 3 orangnya kan sembarang. Jadi misalkan saya terpilih A, B, C gitu ya. Nah, ini kan A, B, C kan sama dengan C, B, A ya. Sama dengan B, C, A dan seterusnya. Ini kan sama semua. Nah, ini dihitung sebagai satu cara. Karena di sini formasi tidak disebutkan. Jadi kalau dibolak-balik sama itu disebut sebagai kombinasi, teman-teman. Kombinasi ya. Karena dibolak-balik itu artinya sama. Nah, sekarang rumus kombinasi gimana? Kan ada N CR sama dengan N faktorial per N min R faktorial dikali R faktorial. Boleh dibalik. Nah, ini kan ada 5 orang nih. Berarti N-nya 5. C, 3 orang yang terpilih. Berarti 3. Nah, berarti kita punya 5 faktorial per N min R. Berarti 5 dikurangi 3. 2 faktorial dikali R sendiri, 3 faktorial. Nah, sini ya, saya tulis di sini. Jadi ya, faktorial itu perkalian mundur mulai diri sendiri sampai 1. Berarti kita punya di sini 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kita berhenti karena ketemu sama yang bawah. Nah, 2 faktorial kan 2 kali 1. Ini sama, boleh dicoret. 5 kali 4, 20. 20 bagi 2 itu 10. Nah, jawaban yang tepat ada di opsi E. Gitu ya, teman-teman. Ini soal yang pertama ini adalah kombinasi. Kita ke soal berikutnya. Dalam suatu organisasi akan dipilih pengurus sebagai ketua, sekretaris, bendara. Dari 12 calon yang memenuhi kriteria, banyak susunan pengurus yang mungkin dari 12 calon tersebut adalah, nah ini sekarang. Ada 12 orang nih. Misalkan A, B, C sampai 12 itu apa? J, K, L, L ya. Terpilih 3 orang. Anggap saja misalkan A, B, C lagi lah. Depan ini sebagai ketua, tengah sekretaris, belakang bendara, A, B, C. Ini apakah sama dengan B, A, C? Ini yang ketua kan A, kalau yang ini kan ketua B, jadi kan berbeda. Nah, kalau karena dibolak-balik berbeda, berarti dia sebagai permutasi, teman-teman. Nah, yang membedakan itu. Kalau dibolak-balik sama itu kombi, kalau dibolak-balik berbeda itu permu. Nah, sekarang berarti kita punya di sini rumusnya N PR, P itu permutation atau permutasi, N faktorial per N min R. Bedanya di sini rumusnya. Jadi kalau kita punya di sini 12 ya, P 3. Kenapa kok 3 ya? Karena ini ada ketua, sekretaris dan bendara, ada 3 posisi. Berarti sekarang kita punya di sini 12 faktorial
per N min R. Berarti 12 kali 3 berapa? 9. Nah, kalikan mundur teman-teman. 12 kali 11 kali 10 kali 9 ini berhenti karena sudah sama dengan yang bawah. Nah, 12 kali 11 itu 132 ya. Kali 10 berarti 1320. Nah, jawabannya ada di opsi D. Bisa dipahami ya perbedaannya antara permutasi dan kombinasi? Oke, sekarang kita ke soal berikutnya. Dalam suatu forum, terdapat 4 orang siswa dan 2 orang siswi duduk mengelilingi. Nah, ini mengelilingi. Berarti dia rumusnya siklis ya. Jelas permutasi siklis. Apabila siswi selalu duduk bersebelahan, nah ini syaratnya, maka banyak cara mereka duduk adalah, ingat rumusnya siklis apa? N-1 faktorial. Jadi kita gambarkan itu seperti ini loh. Nah ini ada siswa nih. Nah ada 6 ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6 misalkan di sini. Berarti ini laki-laki 1, 2, laki-laki 3, laki-laki 4, perempuan 1, ini perempuan 2. Nah, banyak cara pakai duduk adalah siswi selalu berdekatan. Misalkan ini saya ikat ya, karena dia selalu berdekatan, saya misalkan sebagai X. Berarti sekarang ada berapa orang? N-nya. L-nya kan 4 tambah X ya, berarti ada 5 orang sekarang. Berarti PS adalah N-1, berarti 5 min 1 faktorial. Apakah ini tidak ingat di sini syaratnya? Perempuan selalu berdekatan. Kan P1 sini, P2 sini. Kan kalau saya boleh kan boleh jadi P2 di sini, P1 di sini. Berarti ada 2 cara untuk membolak-balik mereka. Berarti ini 2 faktorial. 5 min 1 kan 4. Berarti 4 faktorial dikali 2 faktorial. 4 faktorial itu berapa? 4, 3, 2, 1. Kali 2 kali 1. Nah ini berapa nih? 4 kali 3, 12. 24. 24 kali 2. Berarti 48. Nah jawabannya ada di opsi B. Gitu ya, berarti ini mengelilingi jelas permutasi siklis. Oke, kita ke soal berikutnya. Banyak cara menyusun kata yang terdiri atas huruf A, L, J, A, B, A, R. Nah, ini aljabar. Ini namanya permutasi unsur yang sama. Permutasi unsur yang sama. Caranya gimana? Nah, ini cari total hurufnya dulu. Berarti itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti N sama dengan 7. Dan cari huruf yang sama di sini teman-teman. A, 3 ya. Cari huruf yang sama aja. L-nya kan 1, nggak usah. J-nya 1, nggak usah. B-nya 1, nggak usah. R-nya. Jadi langsung 7 faktorial. N dulu totalnya per di sini. Huruf yang kembar-kembar tadi. Berarti ini 3 faktorial. Yang lainnya kan 1, 1, 1 nggak usah. Jadi gampangnya gitu ya. Kalikan mundur 7, 6, 5, 4, 3 faktorial. Coret kan. 4 kali 5 itu 20. 7 kali 6 itu 42. Berarti 42 kali 2 itu kan 84. Tambah nolnya 1 berarti 840. Nah, ini sudah jelas. Jawaban yang benar ada di opsi C. Kita teman-teman dalam materi kaidah pencacahan yang penting teman-teman tidak terbalik kapan menggunakan permutasi, kombinasi. Nah, permutasi pun tadi ada beberapa jenis loh. Harus tahu bedanya. Permutasi unsur yang sama seperti ini. Permutasi siklis itu yang melingkar, mengelilingi itu biasa siklis. Kalau permutasi biasa tadi yang dibolak-balik artinya berbeda. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Saya harap teman-teman bisa belajar dari modul yang diberikan oleh tim Safir. Semoga bermanfaat. Terima kasih.